Snapdragon 680 ini adalah SoC yang menarik karena hadir di smartphone dengan kelas yang cukup terjangkau seperti di Vivo Y21T yang satu ini yaitu ya 21T ini ya. Dan kabarnya Redmi Note 11 versi global juga akan menggunakannya. Jadi harusnya datang sini pakai ini juga ya. Nah, apakah ini bisa jadi upgrade yang baik terhadap Snapdragon 678 yang dulu di Redmi Note 10 atau ternyata sama aja? Kita akan lihat dengan menguji si Vivo Y21T. Oke, sebelum mulai kami mengingatkan bahwa ini adalah pembahasan SoC, chipset atau prosesor smartphone. Kita bisa mengatakan ini preview atau review performa dari smartphone yang diuji, tapi ini bukan review menyeluruh dari smartphone yang kami pegang ini, ya. Jadi tonton dulu yang lengkap sebelum kalian komentar. Oke, ya, Snapdragon 680 ini bisa dikatakan cukup unik karena membuat banyak orang bertanya-tanya. Salah satunya itu karena sepintas spesifikasinya itu sebetulnya mirip dengan SoC Qualcomm yang sebelumnya ada di Snapdragon 600 series juga. Tapi uniknya, yang satu ini diproduksi dengan fabrikasi 6 nanometer. Nah, apakah ini berefek besar? Oke, kita lihat aja langsung dulu spesifikasinya ya. Oke, CPU-nya adalah octa-core Kryo 265 dengan 4 Kryo 265 Gold 2,2 GHz. Ini adalah Cortex A73. Lalu ada 4 Kryo 265 Silver 1,8 GHz. Basisnya Cortex A53. Ya, jadi konfigurasi CPU-nya ini masih mirip dengan Snapdragon 660 dan turunan-turunannya. Seperti 665, 662, bahkan 460 itu mirip-mirip semua ya. Apakah Kryo 265 ini udah tertinggal dari sisi performa atau masih cukup memadai? Ya, Cortex A73 ini sebetulnya udah umurnya sekitar 5 tahun ya. Tapi tetap aja namanya A7 sekian series, terbilang kenceng sih memang ya. Harusnya CPU ini akan jadi menarik performanya. Oke, kemudian lanjut ke GPU-nya. Dia pakai Adreno 610. Lagi-lagi ini adalah GPU yang sama dengan 665 dan 662. Nanti performa kita lihat ya. Fabrikasi 6 nanometer, ini yang beda. Yang dulu di 660 masih 14 nano. 662 dan 665 itu masih 11 nano. Nanti kita lihat apa efeknya. Display, dia support untuk Full HD+, ISP-nya adalah Spectra 346. Ini sudah support kamera sampai dengan 64 megapiksel atau dual 16 megapiksel. DSP Hexagon 686 ini sama dengan yang di 665 juga ya. Modemnya X11 LTE sama dengan modemnya Snapdragon 662. Bisa sampai 4G tapi tentu nggak 5G ya. Jadi emang terbukti bahwa spesifikasi SoC ini nggak beda sama 660 series itu ya, nggak jauh beda. Yang beda tuh pabrikasinya doang. Oke, mari kita lihat perbandingan spesifikasinya di kelas menengah bawah. Spesifikasinya si Snapdragon 680 ini membuatnya posisinya ada di kelas menengah bawah atau kelas menengah terjangkau lah ya. Untuk smartphone kelas 2 juta lah, kurang lebih sekitar 2 juta. Di kelas ini ada beberapa SoC yang menawarkan CPU dengan Cortex A75 versi Cortex A7X yang lebih baru daripada A73 ya. Bahkan ada Snapdragon 678 yang core-nya malah basisnya A76 lebih tinggi lagi. Tapi rata-rata yang pakai A7 sekian itu cuma ada 2 core doang. Yang ini 4 core-nya ya. 4 core A7 sekian. Sementara untuk GPU-nya ini relatif rata performance-nya di kelas ini ya. Masih cukup sih harusnya untuk gaming yang tidak terlalu berat. Apa benar? Nanti kita lihat. Iya, kita mengujinya dengan pakai Vivo Y21T atau Y21T. Ya, jadi kita bahas sedikit tentang satu ini ya. RAM-nya 6GB, storage 128GB. Inilah smartphone dengan layar 6,51 inci IPS resolusi HD+. Kamera utamanya triple kamera, 50 megapiksel f1.8, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth. Wow, mana ultra wide-nya? Kemampuan berekaman video sampai dengan 1080p 30fps, sementara kamera selfie-nya adalah 8 megapiksel f1.8 dengan perekaman video 1080p 30fps juga. Smartphone ini pakai fingerprint scanner di tombol power, nice ya. Ada di sisi kanan body bersama dengan tombol volume. Lalu SIM tray-nya dipasang ke slot di sisi atas, bisa nampung 2 nano SIM dan 1 micro SD. Konektornya pakai USB Type-C yang ada di bawah, ada audio jack-nya, ada mikrofon dan ada speaker juga di situ. Baterai 5000 mAh, charging di 18 watt. Konektivitasnya masih pakai 4G karena ya SoC 4G ya. Kemudian dia punya Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5 juga. OS-nya pakai Vantage OS dengan Android 11. Oke, kita langsung lanjut ke pengujiannya aja. Sebagai catatan ya, kami tidak memiliki skor lengkap yang terupdate untuk Snapdragon 665 karena udah kurang lebih setahun lebih ya. Terakhir ini kita udah nggak nemu lagi 665 yang baru ya. Tapi skor Snapdragon 665 catatan kami itu tidak terpaut jauh dari 662. Jadi perkiraan skor 665 dan 662 itu akan mirip sekali.
Oke, pertama Antutu 8 237 ribuan. Ini menarik ya, bahwa ternyata si Snapdragon 680 ini lebih tinggi dibandingkan beberapa SoC di kelasnya, bahkan cukup jauh dibanding 662 yang speknya sekilas mirip. Kalau dibandingkan dengan 678, berdasarkan database kami ternyata skornya sama di 237 ribuan. Menarik ya. Oke, Antutu 9 271 ribuan. Lagi-lagi dia lebih tinggi daripada saudara-saudaranya yang 66 sekian itu. Dia bahkan mengungguli Snapdragon 662 sekitar 32%. Ya, masih cukup bersaing lah si 680 di kelasnya ya. Lalu Geekbench, single core 389 multi-core di 1718. Ini menarik ya. CPU-nya cuma pakai core berbasis Cortex A73 doang ya, tapi lihat skor single core-nya bersaing dengan SoC lain yang pakai A75. Cukup jauh lah ini di atas 662 ya, luar biasa ya. Jadi kita nggak bisa hanya baca spek doang. Kalau lawan 678 kelihatan bahwa Kryo 460 yang pakai A76 di 678 itu punya performa single core yang lebih tinggi dibanding Kryo 265 yang ada di sini. Lucunya untuk multi-core, skornya malah bersaing dengan SoC kelas yang sedikit di atasnya. Jadi 680 ini cukup jauh meninggalkan beberapa SoC dari kelasnya, bahkan lebih tinggi dari Snapdragon 678. Lebih tinggi kalau dia multi-core. Ini untuk multitasking biasanya. Kemungkinan besar fabrikasi 6 nanometer yang digunakannya itu membuat CPU-nya dia jadi bisa lebih lama di clock yang tinggi. Jadi bisa manteng terus di atas gitu. Nah, kita tes ya. Pada saat kita pakai CPU throttle test ya, tanpa pendingin apapun, tercatat bahwa throttlingnya itu hanya nyampe 91% aja selama tes 30 menit. Jadi performanya emang relatif tinggi dan bisa dipertahankan cukup lama oleh si Snapdragon 680 ini. Atau bisa jadi juga si Y21T-nya aja yang memang bisa mempertahankan lebih dingin. Bisa jadi ya. Oke, kemudian kita beralih ke Trimark Slingshot Extreme Open Gel. Grafik skornya ada di 1186. Kalau ini skornya nggak spesial ya. Masih di kisaran sama dengan SoC yang lainnya. Skornya unggul dari 662 tapi sedikit di bawah Snapdragon 678. Kemudian Trimark Wildlife Stress Test. Base loop score di 453. Ya, konsistensi yang sangat tinggi bisa dicatatkan oleh Snapdragon 680 di smartphone yang satu ini ya. Di atas 99%. Ini berarti ada kemungkinan smartphone ini bisa diajak main game cukup lama tanpa penurunan performa yang mengganggu. Kemudian GFX Bench T-Rex 1080p off-screen di 41 fps. Untuk ini kita lihat bahwa skornya berada di atas lagi Snapdragon 662 ya. Dan dia mirip dengan beberapa SoC lain di kelasnya. Snapdragon 678 di sini skornya masih ada di atas 680 ya. Lalu untuk gaming, PUBG Mobile kita bisa set di smooth high untuk di smartphone yang satu ini. Jadi ya frame rate-nya cuma terkunci di 30 fps saja. Ini jauh dari apa yang ditawarkan SoC sekelas ini harusnya ya. Harusnya dibuka lah. Ya itu limitasi dari smartphone yang kita pakai. Kemudian Mobile Legends Ultra HD Shadow On. Frame rate-nya bisa dapatnya sekitar 58-60 fps. Ya emang di kelas ini SoC yang satu ini udah sangat memadai untuk melibas game dengan lancar. Snapdragon 680 tuh ya mulus lancar lah kalau buat game mobile seperti ini. Lalu Modern Warship setting di medium. Kita nyoba setting medium dan kita dapat frame rate di 55-60 fps. Lumayan nyaman untuk menjalankan game ini ya. Saat kita coba di setting high, frame rate-nya turun ke kisaran 35-45 fps. Belum senyaman setting medium, tapi masih bisa dipakai untuk mainin game ini. Cuma demi kenyamanan kayaknya enak pakai medium aja ya. Kemudian kita tes Genshin Impact. Ya, kita pasang Genshin Impact. Settingnya di lowest 60. Biasanya di kelas ini kalau bisa jalan 25-30-an fps itu udah oke. Ya, udah oke biasanya ya. Nah, saat kami coba dengan Snapdragon 680 di Y21T ini, Genshin Impact di lowest 60, itu bisa di kisaran 30-40 fps dengan cukup stabil. Dan saat battle ya wajar dia turun ke 27-32 fps, tapi tetap lah ya, masih tetap stabil. Menarik ya, saat kami coba main 30 menit, frame rate yang dapat itu masih stabil terus sama dengan di awal. Game ini nggak tiba-tiba jadi berat atau jadi turun frame drop di kisaran 10-15 menit yang biasa terjadi di level-level SoC yang kelas atas ya. Nggak terjadi seperti itu. Mungkin ini adalah efek positif dari fabrikasi 6 nanometernya yang membuat efisiensi SoC-nya jadi tinggi sekali dan nggak mudah kepanasan. Tapi seperti biasa ya, Genshin Impact frame drop pasti tetap akan ada, itu mah gamenya. Ya, jadi walaupun sepintas spesifikasinya mirip atau serupa dengan Snapdragon 662 dan 665, 680 ternyata kelakuannya beda banget. Fabrikasi 6 nanometernya terlihat membuatnya menawarkan performa yang cenderung stabil dan nggak perlu ngerem untuk menjaga suhunya. Efeknya terasa di benchmark di mana scoring dihasilkan tuh relatif lebih tinggi, terutama kalau terkait CPU.
Tapi memang clocknya lebih tinggi ya, 2 GHz versus 2,2 GHz. Ya benar. Tapi kalau SoC-nya kepanasan ya otomatis kan akan diturunin clocknya ya. Mau taruh 3 GHz juga kalau kepanasan dia turun gitu. Sementara di sini aman. Ya dulu pernah kejadian ya, clocknya agak tinggi di Snapdragon 660 yang versi awal ya. Nah, di Vivo Y21T ini yang kami gunakan sebagai testbed ini memang tidak terasa peningkatan suhu di permukaan yang membuatnya jadi tidak nyaman dipegang pada saat kita main game. Indikatornya di situ ya bahwa si SoC-nya nggak terlalu tinggi suhunya. Untuk gaming kita merasakan peningkatan yang besar di sisi kestabilan FPS, bahkan di game berat seperti Genshin Impact juga jadi nyaman dengan yang satu ini ya, lumayan nyaman ya, cukup nyaman di sekitar 30-an FPS dan penurunannya nggak terlalu parah pada saat battle. Dan kalau dibandingkan dengan Snapdragon 678, yang 680 ini akan unggul di performa multi-core tapi ketinggalan di single core. Nah, GPU-nya juga 678 masih lebih kencang walaupun nggak jauh ya. Yang menarik adalah 678 itu unggul di sebagian benchmark, sementara 680 punya keunggulan di sisi kestabilan performa. Sejujurnya dari pengujian ini ya kita ngeliat ya bahwa mungkin 680 ini harusnya namanya 668 ya. Lebih pas kali kalau 668. Jadi berasa seperti upgrade-nya seri 660 ketimbang upgrade-nya seri 678. Ya, sepertinya SoC ini memang akan cocok untuk smartphone yang harganya di kisaran 2 juta kecil gitu, atau bahkan sedikit di bawah 2 juta. Wah, keren banget ya kalau dipesan situ ya. Kenapa kita bilang begitu? Karena di ranah kisaran 2,8 juta itu udah ada smartphone 5G yang pakai Dimensity 700 yang cukup kencang juga. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai Snapdragon 680 di Vivo Y21T ini. Jadi terjawab kan pertanyaan yang terkait apa itu Snapdragon 680 dan gambaran performanya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya nanti mau ngincer Redmi Note 11 udah kurang lebih tahu lah performanya seperti apa ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Diri Irfan, jaga TV TV.